Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Yang terhormat Haji Ahmad Syaiqo dari Komisi 1 PDII dan Pembina Bidang Politik dan Kelembagaan Organisasi Youth Prime Education. Yang kami hormati Hendra Eka Saputra, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Ekonomi Islam, selaku akademisi dari Universitas Islam Riau dan pembina bidang akademik dan kepemimpinan Youth Prime Education. Yang kami hormati Galih Wawan Haryanto, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, selaku Direktur Eksekutif Law Office GNIS and Partners dan pembina bidang hukum dan HAM Youth Prime Education. Yang kami hormati Muhammad Arman Prasetyanto selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Youth Prime Education beserta jajarannya. Yang kami hormati para pimpinan bench YPE beserta jajarannya yang sudah hadir. Yang kami hormati perwakilan tamu undangan dari instansi, organisasi, dan komunitas yang sudah hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tak lupa kepada seluruh anggota dan pengurus Youth Prime Education di seluruh tanah air yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan Youth Prime Education dengan tema penguatan sumber daya manusia internal YPE dalam menghadapi tantangan era society 5.0 demi kemajuan Youth Prime Education resmi dimulai. Saya ucapkan selamat datang di organisasi Youth Prime Education. Hadirin yang kami hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Dan saya Rifka Haq sebagai MC pada siang hari ini. Salawat beserta salam, marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan acara awal hingga akhir nanti tiada halangan suatu apapun. Untuk acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars YPE. Kepada yang bertugas, disilahkan.
pemuda Indonesia berjuang untuk masa depan. Kami dari Youth Prime Education, pendidikan prima para pemuda. Majukan pendidikan pemuda Indonesia, tingkatkan kualitas pemuda Indonesia. Bersama kita wujudkan cita-cita, jayalah YPE Indonesia. Loyalitas dan kualitas yang kami kedepankan, di sini kami belajar bersama dengan menjunjung tinggi 3 prinsip utama, jayalah YPE Indonesia. Loyalitas dan kualitas yang kami kedepankan, di sini kami belajar bersama dengan menjunjung tinggi 3 prinsip utama, majulah YPE Indonesia, jayalah YPE Indonesia. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Youth Prime Education kepada Muhammad Arman Prasetyanto. Kami persilahkan. Baik. Suara saya terdengar nggak, MC? Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat dipertemukan secara virtual di acara PDOK 2021 Youth Prime Education. Sebuah kehormatan besar bagi kami dengan kedatangan Bapak Haji Ahmad Saihu yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari Komisi 1 DPR RI dan Pembina Bidang Politik dan Kelembagaan Organisasi Youth Prime Education. Semoga Bapak dan keluarga bisa diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan. Amin, amin, rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati jajaran pemateri yang sudah hadir, yang akan mengisi PDOK sampai 3 hari ke depan, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan jajaran panitia PDOK 2021. Dan tak lupa kepada seluruh peserta PDOK, pengurus dan anggota YPE yang ada di pusat maupun di daerah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 April 2021 sampai 3 hari ke depan, YPE mengadakan kegiatan pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan atau PDOK. PDOK merupakan proses kaderisasi anggota dan pengurus Youth Prime Education sebagai salah satu sarana penguatan SDM internal YPE di seluruh Nusantara dalam menjalankan tugas dan amanahnya terhadap keberlangsungan organisasi dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kegiatan PDOK ini, diharapkan seluruh anggota dan pengurus YPE akan selalu merasa ikut bertanggung jawab dan respon persoalan bangsa, khususnya persoalan pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Senantiasa memberikan program terbaik untuk pengembangan potensi pemuda Indonesia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, YPE telah melakukan kegiatan di berbagai sektor dalam respon persoalan bangsa, baik online maupun offline. Semua itu tak terlepas dari sinergitas dan semangat para pengurus dan anggota YPE di seluruh Nusantara. Di acara PDOK ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi, jumpa secara virtual dan pikiran antar pengurus YPE dengan seluruh pemuda internal YPE
yang hadir pada tengah kita hari ini. Di sini saya mengapresiasi besar kepada seluruh anggota dan pengurus YPE yang masih tetap semangat dan bersinergi dalam menggagas program kerja yang walaupun berskala mikro, namun tetap memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Tulang punggung pemanfaatan bonus demografi saat ini dan ke depan adalah pemuda, penduduk usia 15 sampai 30 tahun. Jumlahnya mencapai 64 juta atau 24%. Artinya, 1/4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Saya membayangkan ketika Soekarno mengatakan dia hanya butuh 10 pemuda di Indonesia untuk menguncangkan dunia. Maka Indonesia punya 64 juta pemuda yang harusnya Indonesia terguncang-guncang akibat gerakan yang dibangun oleh kita semua. Konsentrasi pembangunan pemuda menjadi strategis, bukan karena halnya jumlahnya. Karena inilah masa penentuan kualitas dalam kehidupan seseorang. Perubahan sosial ekonomi dan yang terjadi pada pemuda akan menentukan perubahan yang berlangsung sepanjang hidupnya. Kunci utamanya adalah pendidikan yang berkualitas dan terbuka bagi semua. Tak boleh satupun pemuda yang luput dari akses terhadap lembaga pendidikan. Metode belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan menekankan pada keterampilan hidup atau life skill, yaitu penguatan karakter dan peningkatan kualitas. Disitulah prioritas pergerakan YPE untuk pemuda Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menimba ilmu, selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa khususnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan acara ini. Salam hormat kami kepada Bapak Haji Ahmad Saihu, jajaran pemateri, tamu undangan, dan tak lupa kepada teman-teman semua di sini. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan berhenti karena rasa malas, karena sejatinya rasa malas akan menghambat apapun yang kita lakukan. Salam pendidikan, salam pemuda, salam sukses. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sambutan yang kedua sekaligus membuka kegiatan pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan akan disampaikan oleh Pembina Bidang Politik dan Kelembagaan Organisasi Youth Prime Education. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Saihu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Saudara Arman Prastianto, Ketua Umum YPE, juga Sekjen YPE, Saudara Torik Hardiansyah, serta seluruh jajaran pengurus YPE. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Saudara Naufal Marzuki, Ketua BEM FISIP Untirta tahun 2020. Yang saya hormati para tamu, para undangan, panitia, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan YPE. Selawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita bersama beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus YPE dan segenap panitia yang telah mengundang saya. Saya sangat senang bisa hadir di tengah acara ini, walaupun hadir secara virtual. Saya melihat pancaran semangat dari adik-adik sekalian, para pemuda Indonesia, para peserta pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan YPE, semangat membara, menyongsong Indonesia yang lebih baik.
Kalau kata pantun begini, kalau pergi ke Mamuju, jangan lupa makan papeda. Kalau ingin Indonesia maju, lihatlah kiprah para pemuda. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pemuda selalu mengambil posisi penting perubahan bangsa. Pemuda selalu tampil dan dalam berbagai peristiwa bersejarah bangsa ini. Tahun 1908, para mahasiswa kedokteran Stovia mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia menginisiasi komitmen persatuan bangsa melalui Sumpah Pemuda. Pada tahun 1945, berkat aksi fenomenal dan penuh keberanian dari para pemuda saat itu yang menculik Soekarno dan Hatta Kerengas Dengklok, maka Indonesia mampu untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Begitu juga gerakan mahasiswa pada tahun 1998 ternyata mampu menggulingkan rezim otoriter Orde Baru, membuka era baru, reformasi dan demokrasi yang kita nikmati sampai saat ini. Masa muda sangat berharga. Oleh karena itu jangan sampai disia-siakan begitu saja. Setiap masa ada pemudanya dan setiap masa pasti akan ada tantangannya. Pada era Society 4.0 saat ini merespon perkembangan teknologi industri. Pada era Society 5.0 saat ini merespon perkembangan teknologi industri 4.0, anak-anak muda ini sekarang dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah baik sosial dengan karya-karya yang inovatif. Dengan memanfaatkan tentu saja kecanggihan teknologi, ya. Kemampuan dalam Internet of Things, ya, internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence, kecerdasan buatan maupun big data, data dalam jumlah yang besar dan robotik, ya. Ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia hari ini. Oleh karena itu, dalam era Society 5.0, manusia dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ia menjadi satu kesatuan. Adik-adik saja saya yakin juga begitu dekat dengan gadget, ya. Sekali ketinggalan gadget akan sangat kesusahan. Lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget, ya. Nah, ini menunjukkan betapa era ini kedekatan kita dengan teknologi begitu sulit untuk bisa dipisahkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu saat ini anak-anak muda kita sedang menghadapi tantangan era digital, di mana media sosial, film, game online, ya, ini telah menjadi kesenangan yang mengakibatkan kita melupakan hubungan sosial dan pada akhirnya justru menjadi generasi yang individualistis. Kata orang Arab, nafsi-nafsi. Kata orang Betawi, lu gue. Nah, untuk itulah kita harus bisa hidup seimbang antara ruang nyata dan ruang maya. Serta memahami dan mempraktekkan sikap nilai-nilai leluhur kita sebagaimana diajarkan oleh agama, sikap jujur, sopan santun, menghargai perbedaan, rela berkorban, saling tolong-menolong, ini menjadi bagian dari keseharian kita. Oleh karena itu, jangan sampai interaksi kita di ruang maya menjadi hampa. Kenapa? Karena pertemuan tersebut penuh dengan kepalsuan dan mengakibatkan kita malas berinteraksi di lingkungan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, salah satu ciri anak muda itu harus dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya jangan pernah berhenti belajar. Bahkan sampai ke luar negeri kalau bisa kita tempuh, ambil berbagai peluang beasiswa, cari informasi dan siapkan diri, song-song masa depan bangsa. Nah, semua itu harus disiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kemudian menunggu penyesalan. Setelah lewat masa kita, nggak ada lagi peluang untuk kita sekolah, belajar, akhirnya kita menyesal.
Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan penting bagi anak-anak muda untuk membangun 4 skill ya. Berpikir di era society 5.0 ini. Yaitu yang pertama, harus kita selalu melakukan critical thinking. Kemampuan berpikir secara kritis dengan perspektif yang lebih luas ya. Berpikir tidak linier tetapi mampu menawarkan perspektif yang berbeda. Nah, yang kedua itu creative thinking, mampu menampilkan fakta-fakta dengan konteks yang lebih kaya dan beragam. Nah, yang ketiga ya kita harus juga collaborative thinking. Kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Nah, oleh karena itu kita harus menutup keterbatasan kita dengan berkolaborasi dengan yang lain. Sehingga collaborative thinking ini mampu membangun titik temu dan kemudian bersinergi dengan berbagai elemen berbeda untuk mencapai tujuan yang sama dengan hasil yang lebih baik. Nah, yang keempat, kita harus juga melakukan innovative thinking, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, baik cara yang baru maupun output yang baru. Saya kira dengan 4 hal ini diterapkan oleh kita, mudah-mudahan ke depan ini menjadi bekal bagi kita untuk sukses menggapai masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kemampuan utama yang harus dimiliki oleh para pemuda adalah kemampuan dalam hal leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kunci perubahan. Setiap kita sejatinya adalah para pemimpin, kata Rasulullah SAW, junjungan kita mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kita ini memang pemimpin, setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Jadi, kepemimpinan itu melekat dalam setiap kita. Maka sebuah kewajiban bagi kita untuk mengasah dan membina kepemimpinan kita agar memberi dampak bagi kebaikan bersama. Teladan kepemimpinan terbaik sepanjang masa tentu saja tadi baginda Rasulullah SAW yang sedemikian memiliki kepemimpinan profetik yang paripurna. Ya. Baik saat beliau memimpin keluarga, memimpin umat, memimpin bangsa dan negara, karakter-karakter kepemimpinan ini yang sering diungkap yaitu pertama memiliki memang sidik, kejujuran. Kedua fatona, kecerdasan beliau. Ketiga amanah, ya beliau betul-betul sangat amanah terhadap apa yang diterima, dititipkan kepada beliau. Dan beliau memiliki sifat tabligh, ternyata mampu menyampaikan pesan-pesan secara baik, ya sehingga tertunaikan, tersampaikan semua pesan-pesan itu pada masyarakatnya. Ini mencerminkan kepemimpinan yang luar biasa, memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas sekaligus. Ya. Sampai Rasulullah adalah orang yang diberi gelar Al-Amin. Ini pengakuan dari masyarakat ketika itu. Ya, sebagai orang yang dapat kepercayaan oleh masyarakat Mekah. Ya. Nah, kepemimpinan seperti itulah yang harus kita persiapkan dan kita bangun bersama-sama. Dan apa yang tadi dibangun oleh Rasulullah SAW itulah dalam istilah mungkin Jim Collins dalam bukunya Good to Great, beliau mengungkapkan adalah kepemimpinan yang level 5 ya. Yaitu memadukan 2 komponen penting yaitu sifat rendah hati, personal humanity, dan tekad yang kuat dan profesional, professional will. Nah, sifat rendah hati akan membuat seorang pemimpin mampu selalu berorientasi kepada pengabdian dan kemaslahatan. Mereka selalu membuktikan dengan karya-karya nyata, serta memberikan panggung-panggung bagi generasi penerusnya. Kemudian tekad yang kuat dan profesional merupakan tekad untuk kepentingan bersama dan bangsa, bukan hanya sekedar memenuhi ambisi pribadi semata. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu saya juga ingin berpesan dalam kesempatan yang baik ini untuk mari kita perlu berpegang pada konteks
kita hidup, yaitu di mana kita tinggal di Indonesia. Ya, karena itu anak-anak muda Indonesia jangan pernah lupa tentang bumi Indonesia yang kita huni. Bahwa negara kita Indonesia adalah negara majemuk. Negara kesatuan dipilih dan ditetapkan sejak awal berdirinya sebagai bentuk negara Indonesia yang dikuatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan keputusan yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini. Negara kesatuan berarti negara yang memiliki satu pusat pemerintahan saja. Tidak ada negara bagian. Ya. Dalam konteks Indonesia bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita melihat dari data BPS, memang keragaman Indonesia sungguh sangat luar biasa. Ya. Ada 1.331 kelompok suku bangsa. Ada juga 652 bahasa daerah. Ini luar biasa. Kemajemukan dalam konteks Islam adalah bagian keniscayaan. Islam juga nggak menafikan kita harus berbeda. Nah, oleh karenanya perbedaan ini bukan untuk kemudian memecah belah kita, tapi justru kata Al-Quran, ya ini semua untuk lita'arofu, agar kita saling mengenal di antara anak-anak bangsa ini. Sehingga dengan itu kita bisa saling tolong-menolong menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Oleh karena itu mari jadilah anak-anak muda yang mempersatukan, bukan anak-anak muda yang memecah belah, ya. Anak-anak muda yang selalu mengedepankan titik temu dalam kebaikan, bukan sebaliknya memperdebatkan perbedaan. Jadilah anak-anak muda yang berkolaborasi dalam karya nyata, membangun Indonesia tercinta. Saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, demikianlah sambutan dari saya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan dasar organisasi dan kepemimpinan atau PDOK tahun 2021 oleh YPE, Youth Prime Education, secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ungkapkan kembali pantun, terbang tinggi burung Garuda, berkeliling mengarungi angkasa. Semangat selalu para pemuda, bangun kepemimpinan bangsa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang telah dinanti-nantikan, yakni Pendidikan Dasar Organisasi dan Kepemimpinan hari pertama, yang kemudian dipandu oleh moderator. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator. Nama, Lita Eviranti, selaku Bendahara Umum Pimpinan Pusat Youth Prime Education. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 27 Oktober 1999. Alamat, Jalan Haji Abdullah, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten. Latar belakang pendidikan, tahun 2005 sampai 2006, Raudatul Atfal Al-Ikhwaniyah. Tahun 2006 sampai 2012, SDN Larangan Selatan 3. Tahun 2012 sampai 2015, SMP Negeri 2, Kota Tangerang. Tahun 2015 sampai 2018, SMA Negeri 3, Kota Tangerang. Tahun 2018 sampai sekarang, sebagai mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Biologi. Riwayat organisasi, sebagai Ketua Mandarin Club SMA N3 Kota Tangerang, sebagai Bendahara Ekstrakurikuler Jurnalistik SMA N3 Kota Tangerang, sebagai anggota Kominfo Unit Kegiatan Mahasiswa LSIP, Lingkar Studi Islam dan Pendidikan,
sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat Youth Prime Education. Detail kontak HP 0857 1000 5008. Moto hidup, cintai diri sendiri sebelum mencintai yang lain. Baiklah, marilah kita sambut moderator kita yang sangat luar biasa. Kepada Kalita, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Kak Rifka atas sambutannya yang luar biasa sekali. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar? Iya Kak, terdengar jelas. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Haji Ahmad Saiku yang tadi telah hadir, dan juga kepada Muhammad Arman Prasetyanto sebagai Ketua Umum Youth Prime Education, serta teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kajian diskusi pada siang hari ini sampai selesai tanpa terkendala suatu apapun. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan jangan jadikan puasa sebagai hambatan kita untuk tetap beraktivitas. Baiklah hadirin peserta diskusi semua yang saya hormati, langsung saja kita ke acara yang inti, yang merupakan acara yang kita tunggu, yaitu kajian diskusi dengan tema implikasi sosial dalam ketimpangan kesetaraan pendidikan di Indonesia, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Naufal Muzaki. Sebelum saya membacakan CV materi, alangkah baiknya jika saya membacakan tata tertib pada kajian diskusi siang hari ini. Boleh ditampilkan, admin? Baik, ini dia. Tata tertib pada diskusi siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera saat kajian diskusi berlangsung sampai akhir. Yang kedua, pengisian absen dilakukan saat kajian diskusi berlangsung yang akan dikirimkan oleh panitia dalam kolom chat. Yang ketiga, untuk izin off kamera bisa di kolom chat dengan izin yang jelas. Yang keempat, peserta tidak boleh menghidupkan mic saat acara sedang berlangsung kecuali diperkenankan oleh moderator atau pemateri. Yang kelima, untuk absen peserta harap diisi dengan disertakan screenshot, harus on kamera. Yang keenam, untuk sesi tanya jawab, jika ingin bertanya silakan di kolom komentar, menyebutkan nama lengkap serta pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat. Maka moderator akan menunjuk peserta yang bersangkutan. Yang terakhir, para peserta diwajibkan tertib dan mendengarkan dengan baik saat kajian diskusi berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Naufal Muzaki. Nama, Naufal Muzaki Setiawan. Tempat tanggal lahir, Lebak, 26 Juni 1999. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia. Alamat Kampung Citerep, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. Pengalaman organisasi, anggota Kumala Untirta. Laboran Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta, Staf Advokesma Hima Ilmu Pemerintahan Untirta 2018, Sekretaris PMII Rayon FISIP Untirta 2018, Ketua Paguyuban Kangnong FISIP Untirta 2018, Ketua Umum Hima Ilmu Pemerintahan Untirta 2019, Kepala Biro Lintas Organisasi PMII Komisariat Untirta 2020, Ketua Umum BEM FISIP Untirta 2020, Pimpinan Redaksi Kumulasari.id. Pendidikan formal MINH Citerep tahun 2005 sampai 2011, SMP Negeri 1 Malingping 2011 sampai 2014, SMA Negeri 1 Malingping 2014 sampai 2017, Universitas Sultan Agung Tirtayasa sedang ditempuh. Pendidikan non formal akna.com tahun 2016 sampai 2017. Sertifikat penghargaan yang telah diraih Seminar Pencegahan Narkoba BNN 2017, Seminar Nasional Hima Ilmu Pemerintahan 2018,
Pengabdian Masyarakat Hima Ilmu Pemerintahan 2018, Seminar Nasional Hima Ilmu Pemerintahan 2019, Live in Hima 2019, dan Seminar Internasional IC Desa 2019. Baik, kita sambut moderator kita sambut narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Karnaval Muzaki Setiawan. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang, baik. Karnaval. Ya, siang, Lita. Sebelumnya terdengar nggak suara saya? Terdengar, Kak, jelas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang kepada semuanya. Dan terima kasih juga kepada pembina YPE, Pak Ahmad Syaihu, dan saya ucapkan terima kasih juga kesempatannya kepada Bung Arman Muhammad sebagai Ketua Umum Pusat YPE. Dalam kajian kita siang ini, kita membahas soal implikasi sosial dalam ketimpangan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin tadi pagi saya udah ngirim PPT, mungkin bisa dimunculin ya PPT-nya. Bisa nggak? Bisa, Kak, sebentar ini. Oke. Dalam kajian awalnya itu kan sebetulnya berjudul implikasi sosial dalam ketimpangan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Sebetulnya ada beberapa judul dalam pembahasan yang menurut saya anggap rancu ya, karena ketimpangan dan kesetaraan ini dua hal yang berbeda sebetulnya gitu, tapi disatukan. Makanya berbicara soal implikasi, ini nggak akan berbicara soal implikasi sosial, ini tidak akan jauh terlepas dari perubahan sosial sebetulnya. Makanya kajian kita nggak akan jauh dari itu, tapi judulnya saya rubah dikit redaksi katanya agar lebih mudah dipahami bagi saya ya. Silahkan teman-teman mau memahami yang manapun tidak jadi masalah, yang terpenting bisa dipahami. Perubahan sosial terhadap pendidikan di Indonesia. Oke, next. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Slide kedua. Oke. Mengapa sih kita perlu membicarakan soal pendidikan? Pertama, karena pendidikan itu adalah sebagai suatu landasan di masa depan, suatu citra derajat seorang itu bakal dinilai dari pendidikannya, bukan lagi dari nilai material. Dalam bukunya Yuval Noah Harari mengatakan demikian dalam karyanya yang berjudul Homo Deus, tentang masa depan umat manusia. Jadi di masa depan pendidikan itu akan dianggap sebagai derajat yang membedakan manusia dengan manusia lainnya, bukan lagi nilai material, gitu. Nah, dalam bahasa sosial itu disebut dengan stratifikasi sosial. Pun dengan penentuan masa depan ke depannya itu akan sangat berpengaruh. Di dalam bukunya juga Letnan Kolonel Salim itu mengatakan bahwa ada 4 kriteria mengapa suatu negara itu bisa dikatakan maju. Maksudnya ada 4 cara untuk memajukan suatu negara atau suatu bangsa itu bisa maju. Yang pertama itu adalah tentang inovasi. Yang kedua itu adalah networking. Yang ketiga itu adalah pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat itu adalah sumber daya alam. Ternyata negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang selalu kita banggakan selama ini, ternyata sumber daya alam berada dalam posisi keempat dalam kajiannya Bank Dunia atau World Bank gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berada dalam posisi ketiga. Dan yang pertama itu adalah inovasi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi itu bisa ditunjang, itu bisa maju ketika pendidikan di suatu negara pun maju begitu. Jadi pendidikan ini sebagai sendi suatu bangsa akan menentukan derajat citra seseorang dan akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Peradaban-peradaban di dunia bisa dapat maju karena ditentukan oleh pendidikannya. Saya kasih contoh nih. Mengapa akhir-akhir ini banyak berita soal pembangunan Bukit Algoritma. Kalau teman-teman baca berita, ini lagi panas nih hari-hari terakhir ini, Bukit Algoritma di Jawa Barat begitu. Nah, karena bicara soal pendidikan itu akan
berbicara juga soal ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Ketika kita bicara algoritma, kecerdasan artificial intelligence, itu mindset kita akan berubah pada 4.0. Harus maju ke depan, begitu. Nah, Indonesia itu coba mengadaptasi Silicon Valley di Amerika. Silicon Valley di Amerika, mengapa bisa maju lingkungannya? Pertama, karena memiliki kedekatannya. Jadi Silicon Valley itu adalah pusat teknologi dunia, ya. Nah, mereka bukan cuma pusat teknologi dunia, tapi mereka juga kantornya berdekatan. Kayak misalnya Facebook, Microsoft, Apple gitu-gitu ya. Itu berdekatan dengan universitas terkemuka dunia kayak Harvard, Stanford, itu kan berdekatan tuh dengan Silicon Valley. Serta perindustrian dunia juga berdekatan gitu. Jadi ada 3 sektor tuh. Sektor industri, pendidikan, dan juga teknologi. Nah, itu mengapa Silicon Valley bisa maju. Jadi pendidikan memiliki peran sentral. Nah, makanya Indonesia memasukkan pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara gitu. Tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya satu, lah Bang, ini kan sudah masuk dalam undang-undang, tapi mengapa pendidikan kita masih banyak nih masyarakat ataupun anak jalanan yang terlantar yang belum bisa mengenyam pendidikan secara formal begitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar tuh, tanda tanya besar. Sedangkan APBN kita 20%-nya itu disumbangkan untuk pendidikan begitu. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Nanti akan kita kupas ya. Oke, next ke slide berikutnya. Oke, next. Oke. Ini mungkin di sini bisa dilihat ya. Tadi kan pertanyaannya mengapa pendidikan kita masih belum maju dan mengapa bisa dikatakan masih banyak anak-anak jalanan ataupun anak-anak di luar sana yang terlantar yang masih belum bisa mengenyam pendidikan. Selama saya belajar di Untirta mengenai soal kajian gerakan mahasiswa di era reformasi ataupun sejarah pendidikan Indonesia yang menjadi dikotomi secara khusus dalam mengkaji pendidikan di Indonesia yaitu liberalisasi pendidikan sebetulnya. Liberalisasi pendidikan ini menjadi permasalahan utama kalau bagi saya. Ini mungkin bisa kawan-kawan baca ya di slide-nya. Pertama perlu dipahami dulu apa itu liberalisasi pendidikan. Liberalisasi pendidikan adalah suatu sistem pendidikan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sektor pendidikan. Jadi liberalisasi pendidikan itu sederhananya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sektor pendidikan begitu. Nah, saya terangkan nih perjalanan historisnya mengapa bisa terjadi demikian di Indonesia. Ini akan berkaitan dengan perubahan sosial ya. Tahun 1995 di eranya Orde Baru itu Indonesia tergabung ke dalam WTO. Ya. Tergabung ke dalam WTO. Nah, ini WTO ini adalah organisasi internasional yang di dalamnya yang sejajar dengan IMF, yang sejajar dengan Bank Dunia gitu. Nah, WTO ini sebetulnya yang awal mula dan cikal bakal dari liberalisasi pendidikan. Nanti akan berkaitan dengan GATS ini. Sebentar. Saya sambil buka PPT saya juga soalnya. Nah, dengan diratifikasinya semua perjanjian perdagangan multilateral menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94. Dalam perjanjian tersebut, ratifikasi itu kan perjanjian ya. Perjanjian tersebut mengatur tata perdagangan barang, jasa, ataupun trade-related intellectual property right atau hak atas kepemilikan intelektual terkait dengan perdagangan. Jadi ketika Indonesia tergabung ke dalam WTO tahun 1995, maka liberalisasi pendidikan itu mulai terjadi. Perguruan tinggi mulai menjadi industri, pendidikan Indonesia mulai jadi industri. Jadi mereka tidak lagi berbicara soal kemajuan pendidikan, tapi mereka berbicara soal kenyangnya perut gitu.
Nah itu, jadi bagaimana caranya mereka mendapatkan suatu keuntungan sebesar-besarnya di bidang pendidikan. Ingat ya, waktu era Orde Baru itu kita memiliki hutang, saya lupa jumlah angkanya, tapi yang jelas hutang kita pernah mencapai titik terbesar di era Orde Baru gitu. Nah, jadi karena krisis itu juga yang mengakibatkan akhirnya Indonesia harus berhutang. Masuk ke era 98, waktu era krisis moneter di tahun 98, Indonesia masih membutuhkan suntikan dana dari internasional. Nah, makanya Indonesia pada saat itu berhutang kepada lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, Bank Dunia ya, IMF dan Bank Dunia. Nah, mereka ingin mendapatkan suntikan dana dari dua lembaga tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu ditandatangani. Nah, masuklah penandatanganan ini akhirnya berlanjut pada tahun 2001. Tahun 2001 itu dalam KTM itu konferensi tingkat menteri ya. Jadi konferensi tingkat tinggi di WTO itu namanya KTM. Nah, konferensi tingkat menteri. Konferensi tingkat menteri di Qatar yang kalau nggak salah itu konferensi yang kelima gitu ya. Konferensi yang kelima itu adalah penandatanganan oleh pemerintah Indonesia untuk beberapa sektor yang bisa diliberalisasi di Indonesia. Beberapa sektor jasa ya, garis bawah itu. Beberapa sektor jasa yang bisa diliberalisasi. Salah satunya itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu sudah ditandatangani dan disertifikasi gitu. Nah, tidak heran mengapa pada akhirnya kampus-kampus besar atau kampus-kampus yang memiliki kemajuan secara baik begitu ya, itu memiliki pembayaran atau memiliki suatu income dari mahasiswanya itu lumayan besar gitu. Ya karena mereka membolehkan tenaga pendidiknya ataupun manajemen pendidikannya itu diatur sebebas mungkin begitu. Karena sifatnya liberalisasi. Terus Bang, apa untungnya bagi internasional? Dan apa untungnya bagi Indonesia? Ya, kalau untungnya bagi Indonesia pada saat itu Indonesia dapat suntikan dana tahun 98. Tapi kalau bicara soal untungnya bagi dunia internasional, dunia globalisasi, jadi tenaga-tenaga pendidik dari luar itu bisa masuk ke Indonesia karena adanya liberalisasi pendidikan ini. Bahkan ada 4 negara yang sudah yang selalu menggandeng Indonesia untuk membuka tenaga pengajar dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Itu ada Cina, itu ada Kanada sama Amerika kalau tidak salah. Nah, ini di beberapa riset juga dikatakan demikian. Jadi 3 negara besar ini mencoba untuk menggandeng Indonesia, memasukkan tenaga-tenaga pendidiknya untuk ke Indonesia, untuk masuk ke dalam negara Indonesia, mengajar begitu ya, mengajar di Indonesia dengan bayaran yang cukup besar. Nah, kalau kawan-kawan tahu, ada istilah yang namanya ekspatriat. Jadi ekspatriat itu adalah pengembang ataupun orang ataupun tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Tetapi beda ya sama imigran. Kalau imigran itu adalah orang yang masuk ke Indonesia, tapi kalau ekspatriat itu adalah orang atau tenaga pendidik ataupun yang memiliki tugas, entah tugas apapun itu ya, dalam mengembangkan proyek, mengembangkan pendidikan, ataupun mengembangkan hal lainnya, dalam tanda kutip mereka lulusan sarjana atau master gitu. Nah, itu disebut ekspatriat tuh, masuk ke Indonesia. Nah, ekspatriat di Indonesia ada hal unik ternyata dari karyanya yang saya bilang tadi, Letnan Kolonel Salim dalam bukunya Geopolitik Indonesia. Jadi, dalam kajian soal pendidikan di Indonesia, ekspatriat di Indonesia itu ternyata memiliki penghasilan lebih tinggi. Kalau nggak salah 10-20% perbedaan antara pengembang. Bahasanya kita sederhanakan jadi pengembang ya, entah pengembang intelektual atau pengembang properti ataupun yang lainnya, sebutnya development lah. Nah,
pengembang dari luar negeri itu memiliki perbedaannya memiliki pendapat 10-20% dari pengembang dalam negeri gitu. Nah, ini kan sangat-sangat mohon maaf ya, sangat-sangat riskan gitu jika diteruskan. Jika diteruskan di Indonesia, bayangkan saja artinya pemerintah Indonesia belum memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam negeri gitu. Expatriate itu jadi kajian seksi di berbagai isu. Masuk dalam bidang pendidikan, masuk dalam bidang politik, masuk dalam bidang sosial gitu. Nah, ini cikal bakal dari kenapa pendidikan kita masih bermasalah, dan perubahan sosial yang terjadi itu juga dimulai dengan adanya liberalisasi di berbagai sektor. Itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Next, ke slide berikutnya. Nah, yang saya bilang tadi, dengan adanya liberalisasi, jadi kalau kawan-kawan, ini udah di next belum nih? Soalnya kalau saya udah next nih di laptop saya. Oke. Kalau kawan-kawan pahami tadi, bahasa liberalisasi pendidikan, sederhananya itu adalah pendidikan sektor pendidikan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu kata sederhananya tuh, itu liberalisasi pendidikan. Dan sejarahnya itu sudah saya terangkan tadi, mungkin secara komprehensif. Jika kurang puas, kita bisa berdiskusi di belakang, atau kawan-kawan bisa mencari sumber referensi lain gitu, selain dari hasil diskusi ini. Nah, ini akan berpengaruh pada problem penghambat pendidikan gitu. Ada beberapa problem penghambat di bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah aksesibilitas pendidikan. Nih, kalau kata Mas Menteri, kalau kata Nadiem Makarim, persoalan pendidikan di Indonesia itu bukan soal sistemnya, kalau kata dia. Bukan soal sistem pendidikan, ataupun bukan soal kurikulumnya, tapi soal apa yang terjadi di dalam kelas, apa yang terjadi di ruangan kelas, apa yang terjadi interaksi antara guru dengan muridnya. Itu. Apa yang menyebabkan itu gitu. Maksudnya interaksi apa yang terjadi antara murid dan guru dalam ruang kelas. Nah, itu sebetulnya yang menjadi faktor utama problem pendidikan di Indonesia. Oke, saya terangkan ya. Aksesibilitas pendidikan yang pertama. Bagaimana seseorang individu, seorang siswa ataupun seorang mahasiswa bisa berinteraksi dengan gurunya kalau seorang individu itu tidak bisa mengakses pendidikan. Nah, akses pendidikan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, bisa kondisi ekonomi. Yang kedua, bisa kemauan individu. Atau yang ketiga, bisa ketersaingan individu. Kalau faktor ekonomi, ini mungkin akan kembali lagi kepada pemerintah. Maksudnya, ketika memang ada beasiswa yang bisa dimanfaatkan, ya kenapa enggak gitu kan, bisa menggantikan faktor ekonomi ini gitu. Terus kemauan individu ya ini harus kembali ke dalam diri masing-masing, individu masing-masing. Nih yang ketiga ini nih yang menurut saya terkait aksesibilitas pendidikan yang bagi saya sangat lucu gitu di Indonesia. Contoh nih, sekolah itu diadakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk membuat orang yang tadinya bodoh menjadi pintar, untuk membuat orang yang tadinya bodoh menjadi paham, untuk orang yang tadinya tidak paham menjadi mengerti. Lah, terus mengapa di berbagai sekolah ataupun di berbagai instansi itu masih ada pembatasan kuota terhadap individu atau terhadap calon siswa? Mengapa saya menyoroti ini? Karena ketika ada pembatasan kuota, maka ada seleksi di situ. Maka orang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata itu tidak dapat mengakses sekolah yang bisa mencerdaskan dia. Sekolah akan lebih selektif dalam memilih siswanya. Sekolah akan memilih siswa yang lebih pintar gitu. Lah, terus tujuannya apa ketika memilih siswa yang pintar gitu? Untuk lebih memintarkan lagi. Terus apa? Terus bagaimana dengan nasib mereka yang terseleksi? Nasib mereka yang tidak dapat masuk ke sekolah, yang
mohon maaf ya, yang tadinya kemampuannya di bawah rata-rata, mereka terseleksi, mereka masuk ke sekolah yang mohon maaf kondisinya tidak memungkinkan gitu. Artinya mereka masuk ke situ. Nah, nalar intelektualnya akhirnya tidak terlatih secara maksimal gitu. Kan pada akhirnya ada logika yang terbalik di situ. Kalau saya menyoroti itu, entah apa yang terjadi ya, kalau kita tarik ke belakang, kajian kritisnya, kita positive thinking nih. Ya mungkin karena anggaran 20% dari APBN itu diprioritaskan untuk pembangunan lainnya misalnya, untuk kesejahteraan guru misalnya 20%-nya. Kalau misalnya pemerintah sampai pada tahapan ke situ, seharusnya pemerintah dapat memberikan dana 20% disalurkan ke sekolah untuk membangun infrastruktur ruang kelas gitu. Untuk mencukupi infrastruktur ruang kelas. Itu aja dulu ruang kelas. Kalau emang niatnya ingin mencerdaskan semua kehidupan bangsa begitu ya. Jadi kan pertanyaannya di sini bagaimana dengan mereka yang terseleksi terus mereka masuk mohon maaf ke sekolah-sekolah yang kurang layak begitu ya. Yang tadinya mereka ingin melatih, ingin menyamakan pemahamannya dengan yang lebih tinggi di atasnya, malah mereka mengalami degradasi. Gitu. Nah, ini problem penghambat pendidikan. Terus soal kualitas infrastruktur lembaga pendidikan, kualitas tenaga pengajar. Nah, kadang-kadang juga ketika suatu sekolah ini, misalnya nih, saya kasih contoh ya, di sekolah saya, di SMA 1 Malingping lah ya, saya sebut aja. Di SMA 1 Malingping, itu sudah saya katakan dalam seleksi tahun saya lupa tahunnya, pokoknya waktu angkatan saya jadi siswa baru, itu semuanya diterima semua. Semua siswa itu diterima semua. Nah, akan tetapi infrastruktur dan kualitas tenaga pengajar ini masih belum, mohon maaf, masih belum baik ya. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Kadang-kadang ada nih sarjana PPKN, dia jadi guru sosiologi gitu. Sarjana fisika itu ada yang ngajar ke matematika. Jadi ada latar belakang keilmuan yang berbeda ketika dia mengajar gitu. Nah, itu yang saya katakan tenaga pengajar yang kurang baik. Nah, terus infrastruktur yang kurang baik seperti misalnya laboratorium, terus perpustakaan. Nah, itu jadi sorotan juga. Artinya, problematika penghambat pendidikan ini nanti di slide terakhir ada tuh bagaimana cara penyelesaian problematika pendidikan dari konsep saya gitu ya. Intinya pemaksimalan anggaran 20% dan pembangunan skala prioritas sustainable yang berkelanjutan dari Kemendikbud itu seharusnya bisa menjawab tantangan ini. Ya walaupun tidak semuanya bisa terjawab, seenggaknya ada beberapa sektor yang bisa terjawab gitu. Ada beberapa poin yang bisa terjawab dengan anggaran 20% itu. Oke, kita next. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini hasil riset dari, sebentar ya. Nih, ini hasil riset dari BPS. Ini tahun 2019. Mohon maaf, saya tidak mencantumkan tahunnya, saya lupa ya. Ini tahun 2019. Data rata-rata tamatan sekolah di Indonesia, laki-laki tidak pernah sekolah itu di angka 2,51% laki-laki. Dan untuk perempuannya 5,4%. Tidak tamat SD, artinya mereka cuma sekolah SD tapi tidak tamat, itu cuma di angka 11,30%. Untuk perempuannya 14,1%. Tamatan SD, nah ini paling banyak nih tamatan SD. Tamatan SD itu ada 24,89%. Yang perempuannya 25,37%. Tamatan SMP 22,54%, perempuannya 22,7%, tamatan SMA 29,76,
Untuk perempuannya 23,63. Nah, untuk laki-lakinya tamatan perguruan tinggi itu 9%, untuk perempuannya 9,52%. Nah, mungkin untuk laki-laki kebanyakan memiliki tamatan di Indonesia lulusan SMA sederajat lah, SLTA lah. Kalau misalnya berbicara soal data ya, untuk perempuannya itu di SD ternyata. Jadi rata-rata tamatan sekolah seorang laki-laki di Indonesia itu tamatan SMA pada tahun 2019. Nah, saya belum dapat nih kalau yang data sekarang. Untuk perempuannya itu tamatan SD ternyata gitu. Ini kan kalau menurut saya masih menjadi suatu hal yang, mohon maaf ya, menjadi hal yang masih perlu dikaji dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, terkhususnya bagi kalangan perempuan. Jangan sampai ada mindset bahwa perempuan itu ya cuma di dapur, di kasur, dan di sumur. Mindset kolot seperti itu yang harus dihilangkan. Makanya ketika saya lihat data, wah kebanyakan perempuan tamatannya SD gitu. Mindset 3R ini yang coba tolong dihapuskan begitu. Kalau laki-laki sudah mulai membaik nih, karena mayoritas tamatannya tamatan SMA begitu. Oke, kita next. Bisa kita lanjut? Oke. Nah, ini adalah siklus pengaruh, artinya saling mempengaruhi perubahan sosial dengan pendidikan. Nah, ini saya coba terangkan ya. Pertama kita mulai dari westernisasi. Westernisasi itu adalah pemodernan ya. Jadi budaya-budaya barat yang mulai masuk ke Indonesia atau modernisasi yang mulai masuk ke Indonesia itu bisa dikatakan sebagai westernisasi. Jadi budaya-budaya lokal yang mulai terkikis, budaya-budaya terdahulu kita itu sudah mulai tergeser dan mulai tergantikan oleh budaya-budaya baru. Artinya apa? Ada perubahan sosial yang terjadi di Indonesia itu dipengaruhi oleh globalisasi, dipengaruhi oleh kondisi eksternal, kondisi global, ya, bukan dipengaruhi oleh internal Indonesia, tapi oleh globalisasi gitu. Nah, westernisasi atau globalisasi itu mendorong kecepatan internet, gitu ya. Ketika internet ini memiliki pengembangan yang begitu pesat, perubahan sosial akan terjadi. Kebayang nih ya, seorang rejim itu bisa turun di Iran ya, seorang rejim itu bisa turun hanya melalui penyiaran pers gitu, berita-berita. Jadi beritanya itu dimuat bahwa ada yang akan melakukan kudeta, dikirim ke berbagai media online, portal-portal berita online, maka terjadilah yang namanya kudeta. Nah, ini kan sangat mengerikan, memasuki era internet gitu. Sumber informasi, jadi hal utama yang menyebabkan terjadi perubahan itu adalah cepatnya informasi sebenarnya, cepatnya informasi yang berkembang. Nih saya contoh yang paling konkret, COVID-19 deh, COVID-19. Perubahan sosial kan terjadi di kita. Interaksi ketika COVID-19 ini melanda Indonesia, melanda dunia, interaksi secara langsung itu dibatasi. Artinya ada perubahan sosial di situ. Ada pembatasan sosial. Interaksi sosial secara langsung ya. Kalau interaksi online mah ya aja. Lah, Bang, kenapa bisa begitu cepat? Ya karena informasinya yang mengalir cepat. Mengapa informasi bisa mengalir cepat? Karena internetnya yang sudah maju. Dampak dari westernisasi. Gitu. Artinya timbullah perubahan sosial. Oke. Masuk ke perubahan sosial, timbulnya perubahan sosial mengakibatkan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah struktur, posisi-posisi. Jadi terjadinya perubahan itu kan hal yang pasti ya bagi suatu bangsa.
ketika bangsa ini mengalami perubahan sosial, maka stratifikasi sosial ini akan terjadi. Itu udah rumus gitu. Stratifikasi sosial ini bisa dikatakan sebagai posisi sosial seorang individu atau keluarga. Jadi yang saya bilang tadi, pendidikan itu akan menjadi status atau derajat seorang individu ataupun keluarga di masa depan. Nah, ini stratifikasi sosial nih. Posisi gitu. Posisi citra di mata masyarakat. Nah, itu stratifikasi sosial. Perubahan sosial itu akan mendorong ke situ, ke stratifikasi sosial. Ketika stratifikasi sosial terjadi, perubahan struktur sosial terjadi bagi suatu individu atau kelompok, maka akan menimbulkan yang namanya masyarakat yang konsumtif. Ya. Jadi konsumerisme bagi masyarakat itu akan mengalami peningkatan. Apa sih konsumtif? Konsumtif itu adalah membeli suatu barang yang harusnya tidak dibeli, itu malah dibeli gitu. Jadi mereka membeli barang-barang sesuai keinginan, bukan kebutuhan gitu. Nah, ini masyarakat kita sudah menuju pada tahap ini, menuju pada tahap masyarakat yang konsumtif. Ketika masyarakat sudah mulai konsumtif, mereka kan mulai merasa dirinya memiliki privilege khusus gitu, memiliki keenakan tersendiri, kenikmatan tersendiri. Nah, makanya mereka ingin mempertahankan stratifikasi sosialnya. Bagaimana caranya mempertahankan stratifikasi sosial mereka? Yang saya bilang tadi, di masa depan, stratifikasi sosial itu akan ditentukan oleh pendidikan. Nah, makanya keluarga yang memiliki daya konsumtif yang tinggi akan mencari lembaga pendidikan yang prestis. Percaya atau enggak, anak-anak pejabat di Indonesia itu pasti, bukan pasti ya, kebanyakan itu sekolah di kampus-kampus besar di luar negeri. Saya kasih contoh nih ya. Anaknya Bupati Pandeglang, Ibu Irna, dia sekolah di Newcastle University, kalau tidak salah di Inggris. Pokoknya dia di kampus Inggris yang terkemuka, yang sekarang sedang menjabat sebagai DPR RI termuda, Rizky Natakusuma. Terus anaknya Iti, dia masih SMA. Kalau sekarang saya nggak tahu dia sekolah di mana ya, tapi setahu saya dia dulunya sekolah di SMA 1 Rangkas Bitung. SMA 1 Rangkas Bitung itu sekolah ternama di di Kabupaten Lebak gitu, SMA favorit di Kabupaten Lebak. Jadi mereka akan berusaha atau mencari lembaga pendidikan yang prestis untuk menunjang stratifikasi sosial mereka. Ketika mereka masuk ke lembaga pendidikan yang prestis, maka ketika mereka lulus seharusnya mereka mampu melakukan perbaikan sistem dan fungsi sosial. Kebayang nih, orang-orang kayak Nadiem Makarim, orang-orang kayak Erick Thohir, alumni-alumni Amerika, alumni dari kampus-kampus ternama di Amerika, memiliki peran sentral di struktur sosial saat ini gitu. Bukan cuma struktur pemerintahan ya. Kebayang Nadiem Makarim dengan kebijakan kampus merdekanya, Erick Thohir dengan kebijakan pembersihan Kementerian BUMN-nya gitu. Sehingga ini akan berimplikasi atau berdampak kepada struktur sosial di masyarakat. Pendidikan itu akan berkaitan dengan struktur sosial di masyarakat. Kampus Merdeka Belajar itu. Nah, tentu dengan adanya pembersihan BUMN, seharusnya APBN negara itu dapat lebih terserap, dan ketika APBN terserap lebih banyak, bisa digunakan untuk bantuan-bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur lainnya begitu. Sehingga ini akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia. Yang saya bilang tadi, ketika mereka lulusan kampus-kampus prestis gitu ya, kampus-kampus prestis, maka mereka punya beban moral tersendiri untuk melakukan perbaikan sistem dan fungsi sosial. Nah, ketika sistem dan fungsi sosial mengalami perbaikan, secara otomatis westernisasi akan terjadi di Indonesia begitu. Sebentar ya, ini ada kendala teknis.
Baik, seluruh peserta mohon tunggu sebentar, sepertinya Kanoval ada kendala teknis. Ya, mohon maaf ya, tadi ada kendala teknis. Ya, jadi siklusnya akan terus berpola seperti itu. Perubahan sosial akan mempengaruhi pendidikan, dan pendidikan itu akan mempengaruhi perbaikan sistem dan fungsi sosial. Gitu. Oke, kita next. Bisa dilanjut? Nah, ternyata dampak perubahan sosial itu tidak hanya mengarah kepada dampak yang positif. Kalau tadi siklus yang saya tunjukkan itu adalah dampak positif yang hingga akhirnya dapat menciptakan modernisasi dari pendidikan itu, di sini saya coba bandingkan dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Saya garis bawahi ya, saya menganggap perubahan sosial yang terjadi hari ini diakibatkan oleh cepatnya informasi yang mengalir ke berbagai negara. Itu kalau saya menggarisbawahi perubahan sosial, dasarnya berubah karena itu, cepatnya arus informasi. Nah, perubahan sosial terhadap pendidikan, dampak positifnya itu dapat meningkatkan taraf pendidikan dan stratifikasi sosial. Posisi sosial seseorang itu bisa berubah ketika perubahan sosial mempengaruhi pendidikan secara positif ya. Negatifnya, ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam menerima perubahan yang cepat dan drastis akan mengalami yang namanya culture shock gitu. Akan mengalami kegoncangan budaya. Suatu sekolah atau suatu kampus atau suatu lembaga pendidikan ketika belum siap menerima perubahan sosial itu akan mengalami culture shock, kegoncangan budaya. Mereka belum siap. Akhirnya ketika mereka belum siap untuk menerima itu, mereka akan tertinggal begitu. Pilihannya cuma satu ketika perubahan menuju kemajuan ini terjadi, pilihannya cuma dua. Mengikuti perubahan itu atau kita akan tertinggal. Hanya itu pilihannya. Oke, kita next. Nah, ini adalah problem solver yang coba saya gambarkan dari petanya. Jadi untuk menjawab tantangan dari perubahan sosial yang terjadi terhadap dunia pendidikan kita hari ini, kalau dari kacamata saya itu adalah pemaksimalan 20% anggaran APBN. Itu benar-benar harus dimaksimalkan, baik untuk gaji guru, infrastruktur instansi pendidikan, ataupun beasiswa. Jadi ada 3 sektor nih yang harus jadi perhatian. Infrastruktur sekolahnya, bentuk fisik sekolahnya gitu ya. Terus tenaga pengajarnya, kesejahteraan tenaga pengajar. Terus beasiswa bagi calon pendidik gitu. Beasiswa bagi orang yang akan dididik. Bayangkan kalau mereka misalnya nggak mampu untuk melanjutkan pendidikannya, bagaimana mereka akan melanjutkan pendidikan ketika mereka tidak mampu secara ekonomi? Jawabannya ada di beasiswa. Nah, ini bisa dimaksimalkan anggaran 20%-nya. Nah, yang kedua itu adalah kesadaran untuk berbagi ilmu. Kalau kawan-kawan tahu, ada yang namanya Indonesia Mengajar yang dipelopori oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang, Anies Baswedan. Anies Baswedan itu ketika lulus dari UGM, itu membuat suatu program namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini dikhususkan bagi para mahasiswa untuk mengajar ke berbagai pelosok di daerah, terkhususnya di daerah Indonesia bagian timur. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan pendidikan. Karena di bagian timur sana, Indonesia bagian timur sana, saudara-saudara kita masih belum bisa mengenyam pendidikan secara layak. Jangan dulu berbicara layak deh. Pemerataan pendidikan aja dulu gitu maksudnya. Ketika pemerataan pendidikan sudah mulai merata di berbagai pelosok, maka buat pembelajaran yang sustainable, pembelajaran yang berkelanjutan. Pembelajaran ketika pemerataan pendidikan sudah maju nih ya, sudah mulai merata nih, maka panahnya akan bergerak kepada pembelajaran yang sustainable, berkelanjutan. Sehingga menuju pada pembelajaran yang unggul dan bermutu. Sehingga pemerintah Indonesia itu akan mengedepankan kualitas mutu ke depannya.
bukan lagi soal pemerataan pendidikan, tapi kualitas mutu dari pendidikan Indonesia. Nah, jangan lagi kita berbicara soal harus seperti apa sih mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di dunia pendidikan. Kalau masih berpikirnya seperti itu, liberalisasi lagi nanti yang ada, liberalisasi pendidikan. Ketika liberalisasi pendidikan terjadi, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan dan mohon maaf, mereka tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa karena kemampuan mereka di bawah rata-rata. Padahal mereka memiliki keinginan sekolah yang lebih kuat gitu. Keinginan melakukan pendidikan yang lebih kuat. Itu, hilangkan liberalisasi, tingkatkan mutu kualitas pendidikan Indonesia. Nah, sehingga akan berdampak kepada 3 perubahan. Perubahan pada fungsi sistem sosial, peningkatan stratifikasi sosial, dan peningkatan Human Development Index. Ini bukan HDM ya, tapi HDI, Human Development Index. Jadi akan mengalami peningkatan kepada pembangunan indeks manusia. Begitu. Oke, next slide-nya. Oke, ini slide terakhir ya. Kita tutup dengan quotes dari Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Selamat siang, dan kita berdiskusi saja lebih lanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Naufal atas materinya, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ternyata problematika yang terjadi di pendidikan kita. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk sesi tanya jawab pertama, 3 orang pertama. Langsung saja yang ingin bertanya, boleh unmute atau raise hand. Ada yang ingin bertanya? Jika terkendala dengan sinyal, boleh lewat chat. Teman-teman yang ingin bertanya. Kak, izin masuk. Oh iya, silakan. Maaf sebelumnya off cam karena sinyal nggak kuat. Iya, nggak apa-apa. Mungkin izin bertanya berkaitan dengan rendahnya tadi kan dijelaskan bahwa ada data bahwa perempuan itu pendidikannya itu lebih rendah lah dibandingkan dengan laki-laki gitu. Nah, menurut kakak sendiri apa sih yang menyebabkan itu selain mindset gitu? Karena menurut saya sendiri rendahnya angka pendidikan perempuan di Indonesia itu bukan hanya tentang mindset, karena menurut saya ada banyak hal. Pertama ekonomi, kedua sosial budaya, terus ada kebiasaan lah dari keluarga gitu, terutama di sosial budaya gitu, karena ada beberapa jurnal yang telah saya baca menunjukkan bahwa emang budaya tertentu menyatakan bahwa ketika perempuan tidak menikah di usia yang telah ditentukan oleh norma masyarakat, itu dianggap sebagai sebuah kayak kok belum nikah sih gitu. Jadi kayak ada nggak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat gitu. Jadi menurut kakak sendiri, apakah hanya dengan mindset yang menyebabkan pendidikan rendah di Indonesia, angka pendidikan yang dimiliki oleh wanita di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, ataupun ada hal yang lain gitu. Lalu menurut kakak sendiri bagaimana sih cara kita terutama untuk menggalakkan gitu bahwa perempuan itu kerjanya itu nggak cuma di rumah aja gitu, bahwa wanita itu juga punya hak yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi perbedaan gender itu tidak menjadi suatu tolak ukur lah bahwa perempuan itu di bawah laki-laki gitu. Terima kasih. Baik. Jadi inti pertanyaannya itu gini Kak, apa sih yang faktor yang menyebabkan pendidikan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan pola pikir, selain pola pikir? Oke. Nih, saya langsung jawab nih. Padahal saya lagi ngetik pertanyaannya nih. Oke. Enggak apa-apa. Udah dicatat kan sama kalian? Udah.
apa sih selain mindset kan sebenarnya, selain pola pikir. Saya sepakat kalau bicara soal yang utama yang paling mempengaruhi rendahnya, kalau dari saya, sudut pandang saya, itu adalah mindset, pola pikir. Kalau faktor lain yang mempengaruhi selain mindset, itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Ya kalau faktor internal mungkin mindset ya. Kalau faktor eksternal itu mungkin lingkungan atau sosial budaya. Contoh nih, kalau saya menyoroti lingkungannya, percaya nggak percaya, ketika seseorang berteman atau memiliki circle pertemanan yang memiliki semangat tinggi untuk mengejar cita-cita, semangat tinggi untuk mengenyam pendidikan, maka dia akan terbawa. Coba kalian rasakan ketika kalian berteman dengan seseorang, berteman dengan individu-individu tertentu yang memiliki mimpi yang tinggi, memiliki keinginan yang tinggi untuk mengejar cita-citanya dengan melalui atau dengan jalan mengenyam pendidikan setinggi-tinggi, dengan melalui jalan pendidikan setinggi-tingginya, maka teman yang satu lagi akan terpengaruh. Karena komunikasi itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi sosial budaya yang saya bilang tadi, perubahan sosial, perubahan budaya, westernisasi, itu juga mempengaruhi. Dengan cepatnya arus informasi, jangan salah loh, itu bisa membuat degradasi pendidikan bagi seorang perempuan. Karena ketika pengetahuan mudah diakses di Google ataupun di media-media lainnya, nih perempuan itu kan kebanyakan orang memandang bahwa ya toh gue di masa depan gue akan bekerja sebagai gue akan mengurusi anak dan gue akan bekerja di dapur di sumur. Dan gue mengurusi anak gitu. Ya udah, yang cari duit mah biar suami gue aja. Ya artinya gue nggak perlu kerja capek-capek. Kalau bicara soal pengetahuan, bisa gue akses melalui Google, melalui media-media online lainnya. Toh arus informasi sudah cepat. Jadi jangan salah, arus informasi juga bisa menyebabkan degradasi loh, degradasi pendidikan, penurunan pendidikan gitu. Karena informasi ini yang cepat, sehingga mereka menganggap mudah mendapatkan informasi. Padahal dalam pendidikan formal yang lebih utama, kalau bagi saya, berpendidikan itu bukan soal kalian akan mendapatkan kerja apa, tapi etika apa yang akan kalian rubah dan sebermanfaat apa kalian ketika kalian lulus. Gitu. Kalau bagi saya. Karena kalau niatnya mau jadi pekerja, jadi pengusaha aja, sesudah lulus SMA, ya udah jadi pengusaha gitu. Maksudnya langsung kerja gitu. Langsung jadi pengusaha. Ketika kalian memiliki mindset, ya udah gue bisa bermanfaat apa bagi masyarakat, kan akan menciptakan lapangan pekerjaan, kalian akan memiliki dampak besar. Jangan mau gue mau kerja apa, tapi gue bisa melakukan apa. Harusnya gitu. Yaitu kalau saya seperti itu gitu ya. Nah makanya jangan pernah menganggap hal remeh pengetahuan dan informasi di jenjang formal. Walaupun arus informasi cepat di era sekarang, jenjang formal juga bisa menentukan pola pikir, perilaku, dan mindset. Begitu. Jadi lingkungan, kalau bagi saya ya, selain mindset yang bisa mempengaruhi individu itu, ya walaupun pada akhirnya akan kembali lagi kepada mindset sebetulnya, lingkungan, circle pertemanan. Yang kedua itu adalah arus informasi. Itu kalau menurut saya. Ingat loh, di Jepang kenapa pendidikannya maju? Karena di Jepang itu bukan mengutamakan, yang diutamakan terlebih dahulu ya, itu bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial, tapi etika dan moral. Kalau di Jepang, makanya banyak yang melakukan bunuh diri ketika mereka gagal melakukan tugas. Ya karena mereka ketika gagal melakukan tugas, mereka malu. Etika mereka ngerasa, ya udah gue nggak ada etika gitu, gue gagal atas perintah bos gue, malu, semalu-malunya, makanya mereka nggak sanggup untuk hidup, bunuh diri lah mereka.
Makanya banyak yang bunuh diri kalau Jepang. Sampai tanda terima kasihnya sampai ini kan beda sama kayak kita kan. Sampai ngebungkuk kalau mereka gitu. Gitu. Bahkan kalau di Jepang etika dan moral itu yang lebih diutamakan loh dari pendidikan formal. Intinya jangan pernah menganggap hal remeh pendidikan formal lah. Itu kalau bagi saya. Baik, terima kasih Kang Alfa. Bagaimana jawabannya? Iya Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Meza Nurlista. Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia belum mengalami perkembangan yang memadai seperti di negara-negara maju, Jepang, Korea, Amerika Selatan, Jepang, Amerika, Korea Selatan, dan menurut Kakak bagaimana cara mengatasinya dan strategi yang harus kita lakukan? Nah, oke. Ini akan berkaitan dengan pada problem solver sebetulnya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Seharusnya pemaksimalan 20% anggaran APBN itu perlu dimaksimalkan. Malah kekhawatiran saya ketika saya baca indeks corruption Indonesia itu di angka kalau tidak saya di angka 50-an kalau tidak salah. Artinya Indonesia sangat krisis gitu ketika bicara soal korupsi. Nah, malah kekhawatiran saya sektor pendidikan yang tidak pernah terlihat kasus korupsinya itu seperti gunung es gitu. Ternyata di bawahnya ini banyak kasus korupsi. Ini kekhawatiran ya, bukan saya sujon tapi saya khawatir. Khawatirnya malah 20% ini ada mainan dari atas sampai bawah gitu. Seharusnya 20% ini disalurkan untuk tenaga pendidik, untuk beasiswa, untuk infrastruktur, sehingga nantinya akan memajukan pendidikan di Indonesia. Entah itu untuk pemerataan ataupun pendidikan yang sustainable, berkelanjutan. Dari anggaran 20% itu. Terus kesadaran berbagi ilmu. Nah, kesadaran berbagi ilmu itu berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Ketika mahasiswa dikirim ke berbagai pelosok, mereka akan mengajar di sana, mereka akan mengajar di daerah-daerah tertinggal sehingga adanya pemerataan pendidikan. Begitu. Kenapa belum bisa dikaitkan dengan negara-negara maju? Kayak apa tadi? Korea Selatan, Finlandia gitu ya, Amerika gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau kita cari dulu nih perbedaannya nih. Pasti ujung-ujungnya ini akan berkaitan dengan mindset dan pola pikir. Logika pendidikan Indonesia ini akan muaranya kan ke situ gitu. Di Amerika nih ya, pendidikan di Amerika itu nggak ada yang menggunakan tinta merah. Kalau kalian baca di Google ataupun di mana gitu ya, atau di sumber lain, pendidikan di Amerika itu justifikasi di Amerika pendidikannya itu menghargai kelebihan individu, kelebihan seseorang. Misalnya nih, ada seseorang yang jago matematika. Seorang ini jago matematika nih, dan ada seseorang yang nggak jago matematika tapi dia jago olahraga. Yang jago matematika tapi nggak jago olahraga itu akan dianggap pintar. Tapi mereka yang jago olahraga tapi bodoh matematika, kurang di matematika, mereka itu akan dianggap bodoh gitu. Padahal mereka sama-sama memiliki kelebihan. Nah, kalau di Indonesia itu mindsetnya seperti itu, saling menjustifikasi. Dan akan dikasih tinta merah. Gitu. Jadi lebih memaksimalkan kelebihan individu masing-masing kalau di Amerika. Nah, ini kembali lagi kepada mindset tenaga pendidik nantinya. Kan gitu. Kalau misalnya yang membedakan ya, selain anggaran terus kesadaran untuk kalau anggaran itu akan berkaitan dengan pemerataan pendidikan dan sustainable pendidikan.
kalau kesadaran untuk berbagi ilmu akan berkaitan pada pemerataan pendidikan. Itu, pemerataan pendidikan dan sustainable pendidikan yang berkelanjutan, misalnya pendidikan yang berkelanjutan, sustainable, yang berorientasi pada mutu. Makanya kalau di Amerika itu udah berorientasi udah ke situ. Saling menghargai kelebihan masing-masing. Di Finlandia menurut saya lebih unik lagi. Di Finlandia, guru SMA itu diharuskan mendapatkan gelar master terlebih dahulu, tenaga pendidiknya. Terus siswanya itu diperbolehkan masuk ke mata pelajaran yang hanya mereka sukai. Jadi mirip kayak kuliah gitu. Mereka akan ngambil mata kuliah apa nih? Itu semenjak SMA itu udah ditekankan kalau di Finlandia gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, dalam sesi 1 kali belajar di Finlandia itu cuma 45 menit. Setelah sesi 1 kali belajar itu akan ada istirahat 15 menit. Kebayang, kalau di Indonesia 1 kali belajar di sekolah nih, itu berapa menit? 1,5 jam kan? 1 jam sampai 2 jam lah itu kalau belajar. Iya nggak sih? Soalnya saya lupa, udah lama nggak belajar di sekolah kan. Udah lama soalnya. Kalau saya dulu segitu. 1,5 jam ya kalau nggak salah ya. 1 jam itu. Kalau di Indonesia cuma 45 menit. Setiap selesai belajar, langsung istirahat 15 menit. Gitu. Guru-gurunya diharuskan S2. Kalau di sana. Sorry. Mendapatkan gelar master. Kalau di Finlandia. Ya kalau di Jepang tadi yang saya bilang, dia lebih menekankan pada moralitas dan etika. Ya semuanya tentu akan balik lagi kepada mindset dan pola pikir. Akan kembali lagi ke situ. Nah, campaign yang harus dimajukan itu sebenarnya dimulai dari kita nih, dari orang-orang, dari orang-orang terpelajar gitu, dari orang-orang terpelajar yang nantinya akan menggantikan posisi-posisi orang-orang yang sudah tua di pos-pos pemerintahan. Karena sistem pendidikan itu akan dimulai, kalau bicara sistem pendidikan itu akan dimulai dari pos pemerintahan. Tapi kalau untuk pembaharuan itu dimulai dari ruang kelas. Bukan lagi dari sistem, tapi dimulai dari ruang kelas. Tapi itu mereka akan saling berkaitan satu sama lain. Begitu. Jadi kalau ditanya mengapa masih belum setara, banyak faktor sebetulnya tadi. Kalau di kita masih 20% anggarannya, anggaran APBN-nya, terus pemerataan pendidikannya juga masih belum merata. Ini bisa dijawab dan tantangan pemerataan pendidikan bisa dijawab dengan pemaksimalan anggaran 20%. Terus kesadaran untuk mengajar dari orang-orang seperti mahasiswa gitu, kaum-kaum seperti mahasiswa, pemuda terpelajar. Terus ketika sudah adanya pemerataan pendidikan, beralih kepada pembelajaran yang sustainable, sistem pembelajaran yang sustainable dan berorientasi pada mutu. Dan yang utama adalah mindset. Itu. Cukup dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Meiza Nurlista jawabannya? Sepertinya Kak Meiza terlalu berapa? Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Ini antusiasnya sangat luar biasa sekali nih Kak. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Santo Kalahi. Saya tanya ya Kak, pendidikan Indonesia bisa nggak ya disesuaikan dengan pendidikan Islam? Kan Indonesia mayoritas Muslim, gimana pendapat Kakak? Oke. Bagaimana pendidikan Indonesia disesuaikan dengan pendidikan Islam? Gitu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya gini, ini unik nih. Karena ketika kita berbicara soal pendidikan Islam, ini terbagi ke dalam beberapa klaster sebetulnya. Kalau disesuaikan kepada pendidikan Islam, konsep seperti apa dulu yang mau kita kaji? Kalau di perguruan tinggi itu ada UIN, ya kan? Ada UIN, sama ada perguruan tinggi secara umum. Kayak misalnya kalau di Banten
Itu ada Untirta, kalau ya ada Untirta sama ada UIN gitu ya. Nah, terus di tingkat SMA-nya itu ada Aliyah, ada SMA. Di tingkat SMP, SLTP lah ya, itu ada SMP sama Madrasah Sanawiyah. Di tingkat sekolah dasarnya itu ada SD sama ada MI. Jadi ada ada jenjang nih, ada jenjang pendidikan yang di mana di masing-masing jenjang itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya lebih condong ke agama. Tergantung kalian akan menggunakan yang mana gitu. Kalau kita sesuaikan konsepnya dengan konsep Islam, kira-kira sesuai nggak dengan masyarakat kita yang heterogen? Kalau bicara soal menyesuaikan konsep Islam di dalam agama, konsep agama Islam di dalam pendidikan, kalau menurut saya, ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi apakah masyarakat kita akan menerima? Karena masyarakat Indonesia itu kan heterogen, bukan homogen. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, pengetahuan seorang individu itu akan dimulai dari dalam ruang kelas. Bayangkan bagaimana dengan mereka-mereka yang mohon maaf dalam tanda kutip ya, misalnya tidak memiliki agama gitu. Agamanya misalnya hanya kepercayaan gitu. Saya bukan tidak memiliki agama ya, agamanya kepercayaan gitu misalnya, kayak Sunan Wiwitan misalnya kayak gitu. Terus bagaimana dengan mereka yang non-muslim? Itu kan jadi problematika baru nantinya. Kalau masyarakat yang lain tidak menerima. Tapi kalau ditanya, bisa nggak sih Kak? Bisa, ya buktinya ada UIN, ada MI, ada MTS. Adanya sekolah umum itu untuk mewadahi mereka-mereka yang spesifikasinya dari umum dulu sih sebenarnya, dari umum. Terus adanya MI, MTS, Aliyah, terus ada UIN sampai ke situ-situ gitu ya. Itu untuk mewadahi bagi mereka yang ingin pendidikannya lebih condong ke agama. Untuk mereka yang ingin lebih condong ke umum, ya ke situ, ke klaster-klaster umum tadi. Kalau ditanya bisa ya bisa, tapi pertanyaannya sebenarnya bukan itu, tapi mau nggak nerima masyarakatnya, kan gitu. Kalau menurut saya nggak akan, karena ini kan berkaitan dengan pluralitas Indonesia, masyarakat yang heterogen, kayak gitu. Akan sedikit sulit sih ketika agama Islam dimasukkan ke semua ranah gitu. Apalagi bicara soal westernisasi. Kalau di Indonesia ya, karena Indonesia kan heterogen. Perubahan, westernisasi, pemodernan, kebanyakan kampus yang mohon maaf dalam tanda kutip mengalami penolakan terhadap westernisasi, itu malah di kampus-kampus agama gitu. Kayak misalnya, instansi-instansi agama gitu. Kayak misalnya MI, MTS gitu. Aliyah ataupun UIN. Kayak misalnya westernisasi itu kalau di saya di fakultas saya itu ada mata kuliah yang namanya politik luar negeri, politik Amerika. Nah, dari politik Amerika ini akan berkaitan sama pemahaman sejarah Yahudi. Akan berkaitan dengan pemahaman kaum-kaum Zionis gitu. Sejarah-sejarahnya hanya mengkaji sampai situ. Pertanyaannya, apakah bisa gitu? Bukan apakah bisa. Apakah memungkinkan hal itu dilakukan di kampus-kampus Islam besar? Ya kalau memungkinkan, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, sistem pendidikannya masih menerapkan sistem yang kolot, itu akan ditolak. Padahal hanya untuk membandingkan. Hanya untuk melakukan komparasi antara politik Yahudi, Amerika, gitu ya, dengan politik di Indonesia. Gitu, kalau dari saya. Bisa, tapi apakah masyarakatnya bisa nerima?
Itu sih. Baik, Kak. Bagaimana Santosa Lahi? Oke. Ya sebenarnya kalau misalkan mau belajar Islam atau agama yang lain itu sudah ada sekolah-sekolah sendiri ya Kak ya. Yap. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Yura YPI Jogja. Yura Nanda izin bertanya, pada bagian problem solving tadi dijelaskan pemerataan pendidikan salah satunya dengan program Indonesia mengajar ke daerah-daerah pelosok. Namun, tidak semua pengajar itu mau mengajar di daerah pelosok karena kemungkinan kesulitan dalam mengakses transportasi, kesehatan, dan lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya para pengajar itu memiliki semangat yang tinggi dalam mengajar ke daerah pelosok? Oke. Nih, saya kan presentasinya di depan HP ya. Jadi ada laptop, ada HP gitu. Nah, ini kalau HP saya mati, ini udah 1% nih. Udah 1%. Tapi sambil saya cas. Jadi kalau mati, nanti mungkin saya bisa masuk lagi, login. Karena ada satu pertanyaan lagi tadi ya, setelah ini, ke laptop. Masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Cara meningkatkan semangat bagi mereka yang mau mengajar ke pelosok-pelosok. Nah, yang bisa mempengaruhi dan memberikan stimulus bagi seorang individu ketika menjadi mahasiswa, itu siapa? Pasti dosennya, kalau menurut saya. Kebanyakan dosen yang akan memberikan motivasi kepada individu ketika mereka menjadi mahasiswa. Ataupun abang-abangnya gitu. Biasanya yang akan jauh lebih didengar yang memiliki hubungan hubungan erat lah, yang memiliki hubungan erat baik dosen ataupun abang-abangnya ketika kuliah. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau abang-abangnya memiliki hubungan yang erat tapi tidak memberikan pemahaman dan kecerdasan, pendorongan untuk mereka melakukan pengabdian di pelosok-pelosok, jawabannya cuma satu. Maka dosennya atau tenaga pengajarnya yang memberikan stimulus untuk menumbuhkan rasa semangat itu. Kalau ditanyanya bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat, itu berarti ada dorongan. Ada dua, dorongan dari luar dan dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam diri berarti adalah mindset, lagi-lagi kepada mindset dan pengetahuan apa yang sering kita ambil. Dan kalau misalnya kalian mau punya pola pikir seperti itu, ingin membantu, coba teman terdekat kalian, yaitu HP, ya, itu install aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan atau pengetahuan. Misalnya Ruang Guru, Genius, kayak gitu-gitu. Ataupun portal berita, misalnya CNN, Detik, dan lain sebagainya lah, Kumparan, kayak gitu-gitu. Nah, sadar nggak sadar, itu akan memberikan rasa empati lebih tinggi. Ada hal yang unik nih, bahkan di Jepang apa di Finlandia gitu ya, puisi atau sastra itu dijadikan mata pelajaran yang khusus, karena puisi dan sastra itu bisa mendorong rasa empati. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengadopsi dari sistem mereka, coba sering-sering baca buku tentang sastra atau puisi. Siapa tahu kalian benar-benar memiliki empati yang tinggi untuk berbagi gitu. Nah, itu kalau dorongan dari dalam diri. Kalau dorongan dari luar diri, faktor eksternal, itu bisa dosen, orang luar, sering-seringlah berdiskusi gitu dengan dosen. Gimana caranya saya ingin membantu? Jadi kalau faktor eksternalnya sering-seringlah berdiskusi dengan tenaga pengajarnya atau dosen. Nah, faktor lainnya itu adalah ada atau enggak soal pembiayaan untuk berangkat ke sana. Jadi bukan cuma keinginan dari individu atau dorongan dari dosen, kampus ataupun dari pemerintah pusat harus mampu menggelontorkan dana kepada mereka-mereka calon tenaga pengajar yang nantinya akan didistribusikan ke pelosok-pelosok daerah yang ada di timur ataupun di daerah lainnya begitu. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar berbicara soal dorongan individu, dorongan tenaga pengajar atau eksternal, anggaran juga perlu dibicarakan terkait soal
ongkos gitu ya, ongkos transport gitu. Kalau untuk akses kesehatan, akses lainnya di sana gitu, itu udah menjadi resiko dan konsekuensi. Tinggal bagaimana kalian menguatkan diri kalian doang itu mah. Menguatkan diri kalian, semangat kalian yang harus tetap tumbuh gitu. Gitu. Baik, Kak Novel. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Cara dari Nila Rohmatul Arifah, cara mewujudkan liberalisasi pendidikan secara optimal untuk diri sendiri itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oh, oke, saya paham nih. Ini maksud, jadi kalau yang tadi saya maksud liberalisasi di dunia pendidikan itu adalah dunia pendidikan itu memanfaatkan sektor pendidikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ini akan menghambat bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi lebih condong memiliki dampak negatif sebenarnya kalau menurut saya liberalisasi pendidikan itu. Tapi kalau untuk liberalisasi diri terhadap dunia pendidikan, memanfaatkan pendidikan yang ada untuk diri kita, itu hal yang baik sih kalau menurut saya. Ya, kalau untuk memanfaatkan pendidikan yang ada untuk kita nih, untuk kita. Karena kita masih dididik. Ya, jadi memanfaatkan semua fasilitas kampus gitu, memanfaatkan semua pengetahuan yang ada. Caranya cuma satu. Lihat fasilitas apa yang ada di kampus kalian, masuk organisasi, ya manfaatkan itu secara maksimal. Bukan cuma soal infrastruktur doang nih. Bukan cuma soal infrastruktur di kampus yang bisa dimanfaatkan, tapi suprastruktur kampusnya juga bisa dimanfaatkan. Kayak misalnya laboratorium, organisasinya, UKM-nya, manfaatkanlah sebanyak-banyaknya.